Shalom Bapak Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia. Hari ini Senin 13 Mei 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena di dalam kehidupan kami, Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Kami manusia yang terbatas. Kami butuh Bapa untuk terus ada di dalam kehidupan kami, menghibur kami, menopang hidup kami. Maka dari itu, firman-Mu akan menguatkan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di bawah perikop, salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca firman, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang membimbing kita ialah doa mohon hikmat. Minggu kemarin dalam perenungan firman Tuhan, kita merenungkan bagaimana kita harus tekun berdoa. Sebagai manusia yang terbatas, kita butuh doa dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita dibimbing oleh firman Tuhan untuk bagaimana kita berdoa, mohon supaya kita memiliki hikmat dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini butuh dituntun dengan yang namanya hikmat. Bayangkan ketika kita sebagai manusia, kita tidak punya hikmat. Apapun yang kita lakukan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kita bisa membedakan orang yang berhikmat dan orang yang tidak berhikmat. Orang yang berhikmat hidupnya adalah hidup yang menjadi contoh. Kebaikan-kebaikan itu terus dilakukan dalam kehidupan. Pada saat-saat krisis sekalipun, orang yang berhikmat, dia tidak akan menyerah dengan hidupnya. Tapi orang yang hidupnya kurang hikmat, pasti akan menyerah. Karena dalam hikmat ada pengetahuan. Karena dalam hikmat ada nilai-nilai kehidupan yang kita bawa dalam kehidupan kita, dalam diri kita.
dalam situasi-situasi yang tidak mendukung kehidupan kita. Itu yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Justru ketika kita menghadapi situasi yang paling tidak enak dalam kehidupan ini, Bapak, Mama, Saudara-saudariku, kita akan jadi orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang diuji. Ayat 3 mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini mau menjelaskan kepada kita bahwa ternyata orang yang berhikmat itu mereka sudah melalui banyak proses, banyak ujian. Jadi kalau mau jadi orang yang berhikmat, butuh menghadapi yang namanya ujian dalam kehidupan. Tapi kebanyakan orang Kristen kemudian tidak mau ada di dalam ujian itu, menghindari ujian dalam kehidupan. Padahal firman Tuhan dalam hal ini mau kasih tahu bahwa jangan takut ketika kita menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi situasi-situasi yang paling sulit dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah punya hikmat, percayalah kehidupan kita akan jadi berkat. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa membuat orang lain hidupnya tidak berkekurangan. Berkekurangan dalam hal ini adalah kita jadi orang yang menjadi penguat ketika orang lain susah. Itu orang yang berhikmat. Yang kedua, orang yang berhikmat itu adalah orang yang tidak mudah ditipu. Orang yang cerdik dari cara berpikir, jadi tidak salah mengambil keputusan. Yang ketiga, ketika kita hidup sebagai orang yang berhikmat, kita bisa lihat jalan kemana kita harus pergi. Kita tahu dengan pasti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang mau kita lakukan itu kita tahu apa yang baik, apa yang Tuhan mau, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya bagaimana ketika kita hidup di dunia ini Tuhan senang. Bagaimana ketika kita ada di tengah-tengah keluarga, ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rekan kerja kita. Kita jadi berkat di sana. Kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Maka dari itu, terus berdoa. Supaya kita punya hikmat. Supaya kita bisa melakukan itu semua. Yang terakhir, hikmat itu diberikan kepada kita. Hikmat akan menopang kita. Supaya kita jadi orang-orang yang benar. Bukan berarti kehidupan kita ini mau diajak supaya kita jadi orang suci. Tidak. Kita ini akan terus dililit dengan yang namanya dosa. Tapi bagaimana ketika kita hidup bersama dengan Kristus, kita terus menjauh dari dosa itu. Ketika dosa itu ada, menghampiri kita. Jangan kita yang menghampiri dosa. Karena kita adalah orang-orang berhikmat. Orang-orang yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Renungkanlah dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang tua, kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu semua hanya bisa kita ketahui ketika kita berdoa dan memohon hikmat daripada Tuhan.
Ini tujuan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita, bukan untuk hormat dan kemuliaan diri, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu, Bapak, Mama, saudara-saudariku, teruslah berdoa supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang berhikmat. Kapan saja dan di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa manis yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas firman-Mu yang telah dicurahkan bagi kami. Mari memberkati kami. Biarlah kehidupan kami terus kami lakukan dengan hikmat daripada Tuhan. Ajarkan kami terus untuk kami berdoa kepada Tuhan, supaya hikmat itu ada di dalam diri kami. Mari memberkati kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.